Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kesempatan kesempatan kita kembali hadir dalam acara kajian pekanan Besti yang biasa kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang akan menambah pengetahuan, menambah amalan, menambah wawasan kita tentang keislaman. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah juga kita tetap senantiasa istiqomah pada jalan sunnah beliau. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin sekalian, untuk memulai kajian Besti pada kesempatan sore kali ini, marilah kita awal ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala kulli hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Bi barakati Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita sekalian. Baik, jamaah sekalian, Besti bertanya sesuatu tentang iman. Hari ini akan membahas satu tema yang berkenaan dengan proses penghambaan seorang manusia, di mana seringkali kita tuh karena kita hidup di dunia ini tidak hanya manusia gitu, ada juga makhluk-makhluk lain yang kita garis bawahi di sini adalah sebut saja setan, iblis dan kroni-kroninya begitu. Maka dari itu yang merasa kroninya hari ini tim redaksi Besti mengangkat tema cara menghindari intervensi iblis pada hati manusia. Ini sepertinya tidak bisa move on dari intervensi MK gitu ya. Ada kata intervensi gitu. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sejatinya peran iblis dalam menggoda proses penghambaan hidup seorang manusia begitu. Dan mungkin karena pasca liburan begitu ya, tim redaksi hari ini dibuat berbeda begitu. Sepertinya akan ada banyak video-video pertanyaan yang lebih hebat dari yang sudah-sudah begitu. Makanya disimpan dulu begitu ya, Mbak Didit. Jadi hari ini pertanyaan yang sudah ada kita rangkum dan kita langsung tanyakan kepada Ustadz. Namun sebelum itu semua, mari kita sama-sama mendengarkan prolog pembuka dari pemateri kita ini, Ustadz Sahrizal Khalid Esas. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa idna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu.
Artinya Allah menjelaskan kepada kita ada perintah dan larangan. Jadi Allah perintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Jadi kalau berislam tuh jangan setengah-setengah. Kalau berislam tuh jangan separuh-separuh. Kalau berislam tuh jangan sebagian-sebagian. Kalau berislam tuh jangan juz'iyah sifatnya. Tapi dia harus totalitas. Dan kemudian Allah sampaikan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ini adalah merupakan larangan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kaum mukminin untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab sejak awal Allah Jalla wa Ala telah mengatakan syaitan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagimu. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan fattakhidhuhu aduwwan, ya. Maka ambillah dia sebagai musuh bagimu. Jadi kalau dia musuh berarti apa? Ada pertempuran, ada peperangan antara kita dengan syaitan. Dan karena syaitan musuh kita, dia berupaya untuk selalu menaklukkan kita. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya, gitu ya. Dia mencoba untuk mencari kelemahan kita sebagai manusia, ya. Dan kemudian dari titik lemah itulah dia masuk dan berupaya untuk menguasai kita. Menguasai jiwa kita, menguasai pikiran kita, menguasai tubuh kita. Nah inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syaitan adalah merupakan musuh yang abadi karena dia ada sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai akhir dunia. Oleh karena itu konfrontasi antara kita dengan syaitan, permusuhan antara kita dengan syaitan, dengan iblis dan juga kroni-kroninya itu akan berlangsung abadan. Akan berlangsung abadi. Sampai abadi dalam pengertian sampai akhir dunia. Ya, so kalau sudah di akhirat sudah selesai, ya. Akan tetapi ini adalah pertempuran yang abadi, maksudnya yang kekal sampai akhir dunia. Ya. Jadi dari mulai Nabi Adam, kemudian nabi-nabi setelah itu, ya terus sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, sampai kepada kita dan seterusnya, sampai kita mati pun setan itu tetap menjadi musuh bagi manusia, terlebih lagi bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimakumullah, penting bagi kita untuk memahami, gitu ya, posisi ini, ya, bagaimana permusuhan antara syaitan dengan kita orang-orang mukmin, syaitan dengan orang-orang beriman, dan kemudian penting bagi kita untuk memahami apa saja pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia dan juga bagaimana cara-cara kita untuk menghindarinya. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, sebelum kita masuk pada pertanyaan, ada satu buah video yang sudah dibuat oleh tim redaksi dan selamat menyaksikan. Sepertinya barusan kita berhasil diperdaya oleh setan. Sampai teriak-teriak belakang gitu ya. Baik, kita langsung masuk pada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang pertama ini bicara soal adakah kiat-kiat khusus atau hadis bahkan atau cerita zaman sahabat yang menjadi pegangan bahwa setiap dari kita tuh setiap kali melaksanakan ibadah selalu saja ada godaannya. Tiba-tiba lagi sholat gak khusyuk, tiba-tiba saat ingin sedekah muncul sifat-sifat ria, ingin dilihat dan sebagainya. Adakah gitu kiat-kiat khusus atau cerita-cerita berdasarkan sirah nabawiyah gitu, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan bagaimana sejatinya kita agar terhindar dari posisi-posisi demikian gitu. Sholat yang tidak khusyuk, tiba-tiba sedekah ingin dilihat dan sebagainya begitu. Tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Al-Quran, tadi ayat-ayatnya ya, terkait dengan syaitan sebagai musuh yang nyata bagimu, ya. Kemudian fattakhidhuhu aduwwan, jadikan dia sebagai musuh yang nyata bagimu. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan itu dhaifah, ya, lemah itu kan. Dan juga hal-hal yang terkait dengan itu, gitu ya. Saya kira ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang syaitan, bahkan juga kroni-kroninya. Ya.
Bahkan ada satu surat yang khusus tentang al-jin, ya, surat surat al-jin. Yang itu juga merupakan bagian dari circle evil, lingkaran setan, gitu ya. Hadirin sekalian, kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW juga ada peristiwa-peristiwa, hadis-hadis yang menjelaskan tentang syaitan, tentang jin. Misalnya sebuah hadis ketika Nabi SAW berkata di hadapan para sahabat bahwa sesungguhnya ya syaitan itu mengalir dalam darah anak cucu Adam. Ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita akan senantiasa digoda. Ya. Dengan godaan yang bersifat melekat. Kapanpun, dimanapun, kita akan selalu digoda oleh syaitan. Kenapa? Karena tadi syaitan berupa untuk mencari titik lemah kita. Gitu ya. Nah, kemudian juga dalam cerita-cerita yang lain, dalam surah Nabiyah, misalnya ketika seorang sahabat yang pernah menangkap setan dalam bentuk jin ya, yang ketika dia melakukan sebuah tindak kejahatan, yang kemudian dia mengajarkan untuk membaca ayat kursi ya. Nah, itu juga kan peristiwa itu ada yang kita dapatkan gitu ya. Ada juga cerita-cerita lain gitu ya. Saya kira ada beberapa cerita, ada beberapa penjelasan dari Nabi SAW tentang syaitan ini. Tapi singkat cerita adalah bahwa memang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dia akan terus menggoda kita dengan berbagai macam cara. Ya, baik dengan tashkik, ya, membuat keraguan-raguan, ya, baik dengan tazyin, ya, menjadikan sesuatu indah dalam pandangan manusia, ya, bahkan membuat menakut-nakuti, ya, takhwif, istilahnya, menakut-nakuti kita. Contoh, di antara bentuk menakut-nakuti syaitan itu bukan cuma hati-hati di sana ada syaitan, tidak. Di antara bentuk menakut-nakutinya syaitan kepada diri kita adalah ketika kita mau bersedekah itu ada hembusan, ya. Jangan terlalu banyak sedekah, jangan sering nanti miskin. Gitu ya. Begitu kan? Banyak keperluan lagi yang harus dibantu dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan apa? Cenderung kita nggak mau ngasih apa-apa pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu. Ya, saya sampaikan bahwa sesungguhnya orang beriman itu al-mu'minun baina syada'idi khams, ya, baina syada'idi khams. Jadi orang beriman itu di antara 5 musuhnya. Ini sudah saya pernah sampaikan ya. Jadi orang beriman siapapun kita, ya, selama kita menjadi seorang mukmin, kita pasti punya 5 musuh. Siapa saja musuhnya? Yang pertama adalah orang-orang yang yang disebutkan Nabi SAW sebagai orang-orang yang mukmin tapi dia mendengki, ya, mukminun yahsuduhu. Ini yang pertama. Jadi mukmin yang mendengki. Makanya kalau hari ini kita dapati kok ada orang sholat, ada orang puasa, sama-sama jadi guru sama kita di SDIT, bahkan guru agama, tapi rasanya kok ada yang iri ya sama kita. Ya bisa saja karena mukminun yahsuduhu, orang mukmin yang mendengkinya. Yang kedua kata Nabi SAW adalah al-munafiq. Ya, munafiqun yabghuduhu. Jadi orang munafik yang membencinya. Ya. Dan yang ketiga, kufrun yuqatiluhu, orang kafir yang memeranginya. Ya. Jadi orang kafir yang terus berupaya untuk memeranginya. Nah, yang keempat, ya, ini masuk pada pembahasan kita. Ya, wa syaitanun yudilluhu. Syaitan yang terus berupaya untuk menyesatkannya. Terus berupaya untuk menyesatkannya. Ya. Dan yang kemudian apa? Wa nafsun tunazi'uhu. Hawa nafsu yang senantiasa menyelisihinya. Nah, jadi pada poin keempat tadi, jadi syaitan itu terus berupaya untuk menyesatkan kita dengan berbagai macam langkah. Makanya khutuwat syaitan kan? Ya, khutuwat itu kan langkah-langkah. Jadi syaitan itu untuk menyesatkan kita itu ada strateginya, ada langkah-langkahnya. Gitu ya. Ada step by step-nya. Orang alim bagaimana dia menggodanya, orang bodoh bagaimana dia menggodanya. Maka dulu ada satu anekdot dari Allah yarham Kiai Haji Zadun MZ ya. Kalau kita kiai, setannya juga levelnya kiai. Ya. Gitu ya. Jadi kalau orang bodoh, ya setannya levelnya juga level-level selevel itulah. Ini kira-kira gambarannya seperti itu. Artinya apa? Ini kan menunjukkan bahwa ada khutuwat, ada langkah-langkah yang diberikan oleh syaitan. Dia menyesatkan kita lewat harta nggak bisa, ya. Lewat jabatan nggak bisa, lewat wanita bisa.
Atau kemudian lewat harta enggak, lewat wanita tidak, lewat ini tidak, tapi lewat sisi yang lain. Ketidakikhlasan, ya, pamer, ya, pamer amal gitu ya, apa namanya, ada sifatnya riya, ada sum'ah gitu ya. Iya. Nah, jadi itu. Ya. Nah, inilah dari sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena syaitan akan terus berupaya menggoda kita sampai kapanpun. Kapan batasnya? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk menyelamatkan diri dari syaitan? Ya tentu diantaranya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua kita harus jauhkan diri kita dari hal-hal gitu ya. Apa namanya? Dari apa yang menjadi makanan syaitan. Ya. Dari hal-hal apa yang disebutkan sebagai pintu-pintu masuknya syaitan ya, dalam diri manusia. Ya, makanya dalam sebuah kitab Tazkiyatun Nafs itu diibaratkan syaitan itu seperti anjing. Ya. Seperti kalbun. Ya, kalb, ya. Anjing itu, mohon maaf ya, saya ambil contoh karena dari kitabnya begitu. Kita kan bisa ngusir anjing ya dengan hush. Anjing itu pergi. Hush, pergi anjing itu. Pergi dia. Ya. Selama apa? Selama antum tidak memegang daging. Percayalah, selama hadirin masih pegang daging segar, daging merah, dengan darah yang masih berlumuran, dengan bau anyir, kita suruh anjing itu pergi, maka anjing itu akan tetap mendekati dan mengitari kita. Kenapa? Karena yang diinginkannya ada di tangan kita. Nah, itu dia. Nah, makanya ini penting. Jadi bagaimana selain kita mengusirnya gitu ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrullah, dengan bacaan-bacaan yang disunahkan Nabi SAW, tapi juga kita harus menjauhkan diri kita dari apa yang menjadi makanannya syaitan, makanannya anjing tersebut. Ya, apa saja nanti kita akan jelaskan ya dalam sesi-sesi berikutnya. Saya kira itu. Jadi jauhi syaitan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian jauhkan apa yang kita sebut sebagai pintu-pintu masuknya syaitan atau makanan-makanan syaitan yang berupaya untuk menggoda kita sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin sekalian, demikian pertanyaan pertama telah dijawab. Tebal keimanan, mempertebal wawasan keislaman, agar kita senantiasa terbentengi dari gangguan-gangguan iblis dan gangguan-gangguan setan. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini terkait dengan apakah benar setiap perangai yang buruk, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh setiap manusia itu ada peran jin atau setan di dalamnya? Begitu pertanyaan Ustaz. Ya. Apakah ada peran atau campur tangan dari jin atau setan setiap kali manusia melakukan perilaku menyimpang atau perangai-perangai yang buruk? Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang perbuatan itu ya, itu ada dua, amal saleh ya, dan juga amal saleh ya. Amal saleh. Ya, jadi amal yang baik dan amal yang tidak baik. Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sabilillahi wasabilit tauhid. Kan gitu ya. Jalan Allah, jalan setan. Ya, tengah-tengah nggak ada. Ya, tengah-tengah bisa jadi masuk ke jalan fi sabilit tauhid. Ya, waliullah, wali syaitan. Ya. Ya, walinya Allah, walinya setan. Dua aja pilihannya. Begitu kan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ya, mengutus para nabi dan rasul. Ya, lalu bersama dengan para nabi dan rasul ada makhluk-makhluk mulia yang disucikan, yakni malaikat. Kan begitu ya? Maka malaikat tugasnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beribadah kepada Allah. Wa hum la yafturun. Mereka nggak pernah futur. Lurus saja. Adapun syaitan sebagai pihak pengganggu. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan dari kebaikan itu yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun perbuatan buruk kita itu muncul, tentu saja di sana karena pengaruh syaitan dan juga pengaruh hawa nafsu kita. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi jelas. Jadi kalau perbuatan buruk itu pasti ada pengaruh syaitan di sana. Kenapa kok antum tiba-tiba bisa ngomong kasar? Ya, mohon maaf, saya nggak usah kutip di sini omongan kasarnya ya. Wah, gitu kan?
Ya mungkin ngomongan kasarnya satset gitu kan, batbet gitu kan, Satset. ya enggak, ya enggak, apalah pokoknya ya. Kan katanya begitu anekdotnya, mulut siapa yang paling besar? Mulut manusia, karena kalau udah marah kebun binatang keluar semua itu. Betul ya? Betul. Dari bola kecoa sampai gajah. Wa bainahuma gitu kan? Oh, Nah, jadi itu. Tapi ada lagi nggak mau kalah, mulut manusia yang paling besar tuh mulut siapa? Ada yang bilang mulut nenek-nenek. Karena nenek-nenek itu biasa ngunyah gambir, stasiun gambir dikunyah-kunyah. Gambir itu suntil gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, hadirin sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mukmin yang baik yang tidak dipengaruhi oleh syaitan, maka lisan yang keluar dari mulutnya apa? Qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan karima. Itu kan Quran menyebutnya kan gitu. Qaulan ma'rufan, perkataan ma'ruf. Qaulan karima, perkataan yang mulia. Qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, ya. Qaulan baligha, gitu kan? Qaulan sadida, ya kan? Banyaklah Quran menyebutkan dalam redaksi-redaksi berbeda. Itu intinya adalah kata-kata, kalimat-kalimat yang baik. Tapi kalau udah selain dari itu, konotasinya jelek, buruk, itu pasti ada keterlibatan syaitan di sana. Makanya kan dalam satu riwayat kan dikatakan, la yastaqimu imanan, mohon maaf tolong perbaiki saya kalau ini hadisnya ya. Jadi la yastaqimu qalbihi, tidak akan istiqomah hati seseorang ya, sebelum lisannya itu istiqomah. Gitu kan? Ya, jadi yastaqimu lisanan gitu apa? Jadi tidak akan istiqomah hati seorang mukmin, ya, pendirian seorang mukmin kecuali apa? Lisannya juga istiqomah. Ya. Konsisten dalam mengucapkan kebenaran. Konsisten dalam mengucapkan kebaikan. Gitu ya. Ya, makanya kita lihatlah orang-orang saleh di antara kita, bagaimana mereka kalau marah itu pasti lisannya baik. Tapi kalau kita merasa soleh, ngomong jelek, pasti ada pengaruh syaitan di sana. Betul, percayalah. Saya, antum juga baik, kemudian saya mengucapkan kata-kata yang buruk, bisa jadi ketika itu saya dalam pengaruh syaitan. Makanya orang Arab, itu kalau soleh, dia pasti nggak akan bilang antum majnun. Dia nggak akan bilang antum macam-macam tuh. Pasti kalau orang Arab yang lempeng, dia pasti apa? Kalau dia kesel, dia kecewa, dia pokoknya enak sama antum, dia bilang apa? Allahu yahdik. Allahu yahdik. Allahu yahdik. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk tuh. Orang Arab kalau soalnya begitu. Allahu yahdika, gitu kan maksudnya. Allahu yahdik, Allahu yahdik. Tapi kalau kesel, ya sama kayak kita. Macam-macam. Bisa nggak kita kalau kesel, Allahu yahdik. Apa artinya bang? Allahu yahdik, gitu kan. Semoga Allah kasih kamu petunjuk. Yang dengarnya kan juga enak ya. Tapi kalau ngomong waduh, ya. Yang dengar juga kesel, dia juga nggak mau kalah, dia lebih gede lagi binatangnya keluar kan. Gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi ada pengaruh syaitan, ada. Dalam setiap perilaku menyimpang pasti ada syaitan di sana. Dalam setiap perkataan menyimpang pasti ada ada syaitan di sana yang berupaya untuk menggoda kita. Ya. Hanya Rasulullah SAW yang Allah selamatkan, yang Allah taklukkan syaitan pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Dan itu sebagaimana yang kita ketahui. Adapun yang lain, kita masih terus berjuang. Ya. Masih terus berjuang. Kemudian juga para sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar. Saya kira ini juga sahabat-sahabat yang luar biasa. Yang mereka mampu menaklukkan syaitan yang menggoda diri mereka. Ya. Tapi adapun manusia-manusia lainnya, sesoleh apapun dia, sebaik apapun pasti dia, syaitan selalu berupaya untuk menggoda dia. Di titik ini dia kuat, di ini dia kuat, tapi ada di saat tertentu dia lemah, dan disitulah. Makanya di saat itu kan syaitan berhasil menggoda dia, maka dalam ayatnya gimana? Dia beristighfar kepada Allah. Ya, begitu kan? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wastaghfaru li dzunubihim. Gitu kan? Jadi ketika dia melakukan perbuatan menyimpang, perbuatan dosa, keji muka, kan di saat itu terpandang oleh setan kan? Nah, dia salah, dia tahu. Maka dia ingat kepada Allah dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini makanya luar biasa Islam. Allah menyiapkan sebuah mekanisme. Ketika seorang hamba yang bertakwa yang mukmin tergoda oleh syaitan, Allah siapkan mekanisme taubat. Ya, dengan itulah Allah kemudian merisak kembali. Jadi kalau bahasa pertamanya
dari nol ya, gitu kan? Ya, seperti itulah kira-kira. Allahu a'lam bishawab. Artinya setiap penyimpangan yang dilakukan oleh manusia tidak serta-merta bisa disalahkan setan, begitu saja. Ya. Jelas yang pribadinya sendiri yang menentukan, begitu ya. Baik, kita beranjak pada pertanyaan penghujung, begitu. Apakah orang yang memiliki ketinggian akan angan-angan termasuk dalam bentuk godaan setan, seperti misalnya ingin memiliki pasangan atau istri yang sempurna, ingin punya harta yang melimpah dan sebagainya? Apakah ini merupakan bagian dari sebuah angan-angan yang ini adalah bentuk dari godaan setan terkait dengan angan-angan, begitu? Baik, saya katakan bisa iya, ya, karena memang tadi saya katakan musuh kita ada 5 tadi ya. Ya, walaupun kalau yang 3 tadi bentuknya person, orang, the man or the woman, orang kafir, orang munafik, orang mukmin yang dengki ya. Nah, yang 2 ini, yang 2 musuh ini, yang 2 musuh belakang ini yang sifatnya hidden, ya, silent operation, Tidak nampak. nggak nampak. Satu apa? Syaitan yudhilluhu. Yang kedua hawa nafsu. Makanya kan sering ya ada pertanyaan ini, mungkin sedikit ya, mengapa kita coba dengan spektrum yang lebih luas. Kan sering orang tanya, Ustaz, katanya kalau di bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Tapi kok kenapa masih ada yang maksiat? Berarti masih digoda dong oleh syaitan. Gitu ya. Nah, salah satu jawaban bijak yang saya pahami dari seorang ulama atau dari beberapa ahli ilmu adalah betul. Kita yakini bahwa di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu. Ya. Tapi karena syaitan ini selama ini menggoda kita dan dia bukan hanya sendirian, tapi kita juga punya hawa nafsu yang senantiasa bergejolak, gitu kan? Bahkan yang selalu dikobarkan oleh syaitan. Ketika syaitannya sudah tidak menggoda, hawa nafsunya itu yang masih dominan. Jadi kenapa orang masih berbuat maksiat di bulan suci Ramadan? Setannya sudah dibelenggu, tapi hawa nafsu yang tidak bisa dia kuasai. Itulah yang membuat dia masih terus bermaksiat. Karena selama ini apa? Hawa nafsunya tidak pernah apa? Kalau mohon maaf, bayi menyusui itu kan ada masa sapi ya. Iya. Sebab apa? Selama sebelum Ramadan, hawa nafsunya terus dia susui. Sehingga di saat Ramadan dia harus menyapi hawa nafsunya, nggak bisa. Sehingga akhirnya mohon maaf, Ramadan tapi dia masih terus bermaksiat. Ya, nah terkait dengan angan-angan, iya, setan juga punya peran menimbulkan angan-angan kita. Supaya apa? Supaya kita lupa dengan akhirat. Supaya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Makanya Imam Sayyidina Ali radhiyallahu pernah mengatakan, "Tulul amal wa yunsil akhirah." Orang yang panjang orang yang panjang angan-angan cenderung melupakan akhirat. Maka disinilah syaitan memiliki peran tazyin, menjadikan indah. Asik loh, kalau maksiat begini, kalau jadi begini, ya, kalau jadi orang kaya gini, kemewahan duniawinya, ya. Sampai akhirnya apa? Karena ingin jadi orang kaya, punya harta banyak, dia jadi gila kerja. Ya, workaholic. Saking gila kerjanya, dia sampai lupa sholat, dia sampai lupa baca Quran. Nah, lalai kan? Karena angan-angannya. Sampai yang harusnya jam 5 pulang, diambil lemburan. Bahkan ketika waktu maghrib, dia sikat juga. Waktu isya, bablas juga. Oh, dia kerjain lemburan. Kenapa? Karena dia punya cita-cita, supaya apa? Jadi orang kaya. Ya, dengan lemburan dapat duit banyak, dia bisa beli ini, itu, dan sebagainya. Ini contoh saja. Ya. Nah, jadi itu. Jadi setan punya peran. Ya. Makanya angan-angan kita itu kan luar biasa. Masih ingat kan hadisnya? Ya? Ketika Nabi menggambar sebuah 4 persegi panjang, saat Nabi gambar ya, di atas sebuah pasir dengan apa? Dengan sebuah ranting, nih 4 persegi panjang ya. Nabi katakan ini manusia, ya, ini manusia. Yang batas persegi panjang di sini ini ajal. Nabi gambar garis lurus ya. Dari sini
melewati kotak persegi panjang, tembus. Dan ini angan-angan. Lalu di tengah kotak persegi panjang itu Nabi gambar garis-garis kecil. Ini ujian-ujian dalam hidupnya. Jadi kalau kita lolos satu ujian, ada ujian lagi, ada ujian lagi, ada ujian lagi, sampai kita mati. Singkat cerita begitu yang disampaikan Nabi. Jadi artinya apa? Terkadang, bahkan pada umumnya, angan-angan kita jauh melampaui ajal kita. Kita cita-cita pengen jadi orang kaya, sampai tua, dan kekayaan kita nikmati sampai kita kakek nenek, kita keliling dunia, kekayaan yang nggak habis, 7 turunan, 8 tikungan, 9 tanjakan, kalau gitu. Macam-macam lah. Tapi baru kita menghayal, mengangan-angankan itu, sebulan kemudian kita mati. Ajal yang membatasi. Itu dia. Jadi apa? Ada peran setan? Ada. Tapi di sisi lain juga ada peran hawa nafsu kita. Karena kita terbiasa untuk selalu membiarkan hawa nafsu kita punya keinginan-keinginan yang buruk. Begitu ya. Nah, jadi ini hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan bahwa dengan panjang angan-angan itu bisa melalaikan kita. Makanya kenapa kita setiap hari berupaya untuk muhasabah. Obrolan saya dengan seorang ustadz, dengan seorang kiai, dengan seorang ajengan, dengan seorang ahli ilmu, dia bilang, Ustaz Rizal, saya itu kalau tidur malam yang kepikiran nama saya, Pak, besok kali saya udah nggak ada. Nah, saya nggak apa, angan-angan dengan dunianya nggak terlalu berlebihan. Ya udahlah. Sehingga apa? Apa yang sudah direncanakan ke depan, kalau nggak dapat, ya udah, udah sama sini wadang umurnya. Jadi nggak sampai menggilai gitu ya, menjadi mania betul. Enggak. Karena kita tahu ada kehidupan akhirat yang membatasi kita dengan kehidupan dunia ini. Ya mohon maaf ya, saya secara pribadi juga akhirnya saya mencoba untuk mengamalkan hal itu. Hari ini saya punya peran ini, saya punya tugas ini, amanah ini. Saya dititipkan amanah ini yang harus saya kerjakan. Bahkan ada capaian-capaian yang harus saya capai. Ada yang harus saya lakukan. Ada pencapaian-pencapaian duniawi, karir politik yang harus saya capai. Kalau saya larut dengan hal seperti itu angan-angan yang dahsyat. Tapi setiap malam saya selalu berupaya berkontemplasi. Kalau bahasa kita aja muhasabah, ya Rob, boleh jadi saya besok nggak hidup lagi, mati. Boleh jadi saya nggak ada. Makanya saya nggak apapun, mohon maaf teman-teman sekalian, tanpa bermaksud nauzubillah untuk berbangga diri gitu ya, tapi mengajarkan kepada diri dasar kita semua, hari ini apa yang dilakukan kita coba pastikan. Jangan-jangan ini amal saleh terakhir yang saya lakukan. Ini amal saleh terakhir yang kita lakukan. Gitu ya. Saya nggak membuat kita berandai-andai, masih ada esok, tenang aja. Enggak, belum tahu kita. Makanya apa yang bisa kita lakukan hari ini kita lakukan. Sehingga setiap pencapaian-pencapaian dunia yang kita lakukan, coba kita iringi dengan niat, ya Allah, jadikan ia sebagai amal saleh yang punya timbangan di akhirat. Bukan hanya semata-mata mencari kepentingan atau manfaat-manfaat duniawi belaka. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Baik, hadirin sekalian, demikian tadi pertanyaan demi pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada pemateri pada kesempatan hari ini. Dari itu kita sama-sama akan mendengarkan closing statement dari materi yang sudah kita bahas di hari ini terkait dengan bagaimana sejatinya manusia dalam menghadapi godaan demi godaan yang dilakukan oleh setan dalam menerpa proses penghambaan seorang manusia, begitu. Tafadhol. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setan akan terus menggoda kita kapanpun, dimanapun. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berupaya untuk mencari titik lemah kita. Dia terus berupaya untuk menggoda kita dengan tasykik, dengan keraguan-raguan, dengan menjadikan indah perbuatan-perbuatan buruk, dengan menakut-nakuti kita, dengan kemiskinan, macam-macam yang dia takuti dari amal-amal saleh yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita harus waspada. Dan sekali lagi kita harus memahami bahwa syaitan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagi kita. Dan perseteruan ini, pertarungan ini sampai akhir zaman. Sampai kita mati. Sampai akhir zaman lah, dalam skala besarnya. Oleh karena itu kita yakini bahwa dia akan menggoda kita baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian.
Makanya ada sebuah hadis yang disampaikan Nabi SAW. Saya kira teman-teman pernah mendengar hadisnya. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, ada orang-orang yang nanti di kalangan kalian yang mereka amalnya itu pahalanya sebesar gunung Tihamah. Besar, putih gunungnya. Tapi di sisi Allah kemudian Allah hancurkan semua kebaikan itu di akhirat. Ya. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka itu ikhwanukum. Mereka itu saudara kalian. Mereka itu saudara kalian dan mereka beramal dengan amal yang kalian lakukan. Bahkan apa? Mereka senantiasa mendirikan sholat malam. Lihat, bayangkan coba. Kita puasa, mereka puasa. Kita sholat malam, mereka sholat malam. Tapi apa kata Nabi SAW? Apa dosa mereka di sisi Allah? Sampai kemudian seluruh kebaikan mereka yang begitu banyak Allah hancurkan. Di saat mereka sendiri, mereka lakukan perbuatan-perbuatan syaitan dalam kesendirian mereka. Jadi jangan salah, kita kalau ngumpul sama orang-orang soleh kayak begini nggak kepikiran buat dosa. Ente ngaji, aneh ngaji. Ente zikir al-masrat, aneh ikutan. Ya kenapa? Karena lagi berkumpul dengan orang-orang soleh. Makanya mabit, nggak ada orang lagi mabit sebelum main gaplek. Lo lagi kiamolel, gua ini dulu ya, kecak dulu nih, nggak ada. Ente lagi baca Quran, iya, antum, ane juga, antum, ane lagi zikir, ya udah, ane main judi online dulu, nggak ada. Karena dalam satu kesatuan, komunitas orang soleh beriman, bertakwa, tapi di saat sendirian itulah jauh dari ikhwahnya, jauh dari komunitas akhwatnya, jauh dari teman-teman yang saleh. Di saat itulah, makanya kebaikan itu harus dalam kondisi fisirri wal alaniyah, baik sembunyi maupun terbuka. Kebaikan itu, kesalahan itu ada dalam sifat yang munfarid maupun yang bersifat jama'i, sendiri maupun rame-rame. Makanya saleh dalam keramaian itu relatif lebih mudah daripada saleh dalam kesendirian. Makanya banyak teman-teman kalau sholat tahajud berjamaah pada tahan kan rame-rame. Coba lagi di rumah sendirian lagi kos-kosan. Untuk habis 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, tidur. Subuhnya bablas. Padahal tidurnya lebih lama dari tidur yang hari-hari sebelumnya di saat mabit. Kenapa? Ya itulah. Ya. Makanya kita itu takwa fisirri wal alaniyah, sembunyi maupun terang-terangan nampak. Baik secara fardi, munfarid sendirian maupun dalam keadaan apa? Berjamaah. Gitu ya. Nah, makanya kan ada doa salah satu salafus saleh. Apa saya agak lupa itu doa, ya Allah, ya, jadikan aku saleh, bertakwa ya di saat dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Atau saya lupa, justru malah lebih banyak dalam kesendiriannya. Biarlah di orang ramai saya nampak biasa-biasa saja ibadah saya, ketaatan saya, ketakwaan saya. Tapi dalam kesendirian itu, kan yang poinnya tadi dalam kesendirian. Rame-rame dia oke, fine. Tapi begitu dia lagi nyendiri, waduh, mana nih? Ya kan? Asik juga nih kalau begini, kalau begitu, kalau begono, kan gitu ya. Nah, inilah, ini syaitan. Ya, saya kira itu hadirin sekalian bisa saya sampaikan. Jadi mari kita jadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata bagi kita. Dan bagaimana kemudian menjaga diri kita agar tidak mudah dikuasai oleh syaitan? Tutup pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia. Ya, apa saja itu? Marah, hasad, ya hasad dengki ya, marah, dengki, ya, apalagi panjang angan-angan. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi pintu masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia. Itu disebutkan serakah, tamak, tamak gitu kan. Ini pintu masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia. Ini hadirin sekalian bahkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fanatik terhadap mazhab. Fanatik terhadap diri sendiri. Ini nggak boleh ya. Dan saya beberapa lain gitu ya, beberapa hal lain. Nah, ini kita tutup nih pintu masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia. Dan memang pintu yang paling besar itu diantaranya adalah, paling besar ya, itu pintu marah. Ya. Pintu marah, pintu dengki.
Makanya sebaik-baik antum hati-hati, belum tentu juga antum tahan marah. Ya. Begitu ya, guru agama tahan marah di hadapan muridnya. Di rumahnya marah-marah mulu kerjanya sama bini sama anak-anaknya. Kan gitu ya. Misalnya, ini contoh. Ini ngeri nih. Begitu kan? Nah, jadi itu. Misalnya apa? Kita baik, soleh, belum tentu juga kita selamat dari hasad, dari dengki. Ada aja. Kadang-kadang biasa dengki itu kan muncul dari orang-orang yang kita kenal. Ya. Jadi kebanyakan hampir enggak kalau antum dengki sama orang yang enggak kenal. Coba ada nggak yang dengki sama Raffi Ahmad? Nggak ada kan? Tapi pasti dengki kan? Kalau punya ipar, kalau punya kakak kandung, adik kandung lebih hebat dari dia. Rasa ini orang hebat banget, gitu kan? Nah, itu mungkin. Karena kita tahu luar dalamnya dia. Kita tahu modalnya dia. Kok ketika dia lebih hebat dari kita, wah, ini nggak bener nih. Nah, itu dia. Makanya di antara kalam hikmahnya begitu. Orang lebih mudah dengki kepada orang yang dekat dengannya daripada orang yang jauh dengan. Orang nggak kenal. Saya sampai hari ini nggak ada sedikit pun dengki sama Raffi Ahmad. Nggak pernah ada urusan. Tapi bukan tidak mungkin. Ya, misalnya waliyahzubillah, saya berdua kepada Allah. Bukan tidak mungkin, saya bisa saja dengki kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Dengan adik saya, dengan kakak saya, dengan abang saya kan. Yang saya tahu modal-modal mereka, loh kok bisa jadi lebih hebat dari saya? Perasaan waktu kuliah sama-sama, waktu sekolah dasar, saya negeri. Kuliah saya negeri. Kenapa kok saya lebih sukses, dia lebih sukses abang saya dari saya? SD-nya swasta, SMP-nya swasta, SMA-nya swasta. Kan gitu kan? Mulai. Setan bilang, oh iya nih. Akan gitu. Padahal rezeki itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kewenangan menentukan rezeki seseorang. Jangan salah loh. Ada orang nggak tamat SD aja mobilnya Alphard. Ya. B4JA baja karena jualan besi. Rongsok, gitu kan? Madura. Jadi plat mobilnya B4JA. Ada lagi platnya BE51 tua, besi tua. Karena jualan rongsokan besi tua. Terserah ya, mau kasih plat aja. Saya kira itu ya, teman-teman sekalian. Jadi kita banyak berzikir kepada Allah, kita jadikan syaitan sebagai musuh kita yang paling nyata, dan tutup pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam jiwa manusia. Gitu. Karena syaitan itu akan menguasai jiwa kita, berupa menguasai pikiran kita, bahkan yang kita lihat orang kesurupan, itu di saat syaitan menguasai tubuh kita, jasad kita. Nah, itu pada tahapan yang tersendiri itu. Ya. Karena biasanya ada pula syaitan yang sampai menggoda kita, nggak harus kita jadi kesurupan, nggak harus menguasai badan, tapi hatinya aja dikuasai, kelakuannya udah kayak syaitan. Orang lihat ada anak muda remaja pacaran di pinggiran sawah, itu nggak perlu dia jadi kesurupan, tapi perbuatannya sudah min'amali syaitan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz Rizal sebagai pemateri kita pada hari ini, dan besar harapan kami mudah-mudahan hadirin sekalian mampu mengambil ibrah, mampu mengambil pelajaran dan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa terhindar dari perilaku-perilaku yang menjerumuskan kita pada kedurhakaan. Kita terhindari dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah hadirin sekalian, kita tutup kajian Besti kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.